Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga Allah senantiasa menjaga iman Islam dalam hati kita sampai ajal menjemput. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah kembali lagi kita akan melanjutkan tentang bagaimana sih pemahaman itu kita sebagai seorang muslim, sehingga kita bisa tahu apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, atau apa yang kita tidak lakukan itu memang sudah sesuai dengan apa yang Allah larang. Jadi teman-teman, pemahaman itu sebenarnya hasil dari pemikiran kita. Dan pemikiran ini adalah bersumber dari apa yang kita pelajari. Contoh sederhananya, misal kita melihat air. Jadi ada pemikiran yang di situ umum atau yang memang ada dalam Al-Quran. Contoh misalnya pemikiran umumnya, ya air itu adalah zat cair yang kalau dalam kimianya simbolnya H2O ya, air gitu. Ya udah, hanya sekedar itu saja. Tetapi dalam Al-Quran, air itu adalah zat cair yang bukan hanya bersimbol H2O saja, tetapi air itu banyak sekali fungsinya. Untuk wilayah yang kering, ya Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran adalah untuk menyegarkan kembali wilayah-wilayah yang kering. Untuk kita, air adalah berfungsi untuk minum. Dan air itu juga berfungsi untuk kita berwudu, mandi. Dan air kalau dalam ilmu fikih ada banyak hal pembahasannya. Mulai dari air itu apakah bisa air suci atau bisa digunakan untuk wudu atau tidak. Jadi mulai dari pemikiran itu berlanjutlah ke pemahaman. Oh, air ini kalau sudah dikatakan halal, kira-kira apa yang kita lakukan? Maka kalau udah dikatakan halal, berarti kita boleh untuk minum. Kalau misalkan udah dikatakan halal, berarti air ini bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman. Jadi seperti itu. Jadi pemahamannya bahwa ya air itu bisa digunakan untuk apa gitu, fungsinya. Maka memang pemikiran itu melanjutkan kepada pemahaman, dan pemahaman itu melanjutkan kepada petunjuk ataupun juga nasihat. Sehingga dampak terakhirnya adalah pada tingkah laku kita terhadap amal kita. Maka kalau kita sebagai seorang muslim, kita memaknai Islam, kemudian kita bisa memahami Islam, dan ya itulah yang menjadi patokan kita dalam menjalankan kehidupan. Dan kalau hanya memahami Islam, tetapi itu hanya sebagai pengetahuan, menjadi sayang sekali. Kalau hanya sampai di pengetahuan saja, maka apa yang kita lakukan itu tidak lagi bersandar pada Islam. Contoh misalnya kita berpikiran untuk mulai berbisnis. Kita mulai untuk berbisnis, kemudian kita mencoba untuk memahami bagaimana bisnis itu. Setelah kita belajar banyak, kemudian kita pahami, dan kita sebagai seorang muslim, kita lihat nih bagaimana sih sebenarnya bisnis dalam Islam.
Kalau kita melihat dalam Al-Quran, ternyata memang Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau sudah kita pahami redaksi itu, dan ya kita pahami, benar-benar memahami, sehingga kita bisa mengimplementasikan itu, bisa kita amalkan itu. Tetapi ketika memulai berbisnis, kemudian kita sudah berpikiran untuk melakukan riba, maka itu hanya sebagai pengetahuan saja. Opsi keduanya, kalau kita udah memahami bahwa Allah mengharamkan riba, ketika kita sudah berpikiran bahwa memulai bisnis dengan riba, maka tetap kita tinggalkan untuk melakukan riba. Kita nggak perlu memfikirkan apakah itu bermanfaat atau tidak, maka tetap kita tinggalkan, karena kita tahu bahwa itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah Allah haramkan, ya kita harus tinggalkan. Tidak ada kata tapi gitu. Tapi ada manfaatnya loh gitu. Nggak boleh, karena sudah Allah atur bahwa riba itu haram. Maka kalau opsi yang pertama, misalkan yang paham bahwa riba itu nggak boleh, tapi tetap dilakukan, maka itu tidak menjadikan Islam itu sebagai patokan tingkah lakunya. Dampaknya adalah power Islam itu menjadi hilang. Maka bisa jadi musuh-musuh Islam tahu kelemahan daripada seorang muslim. Ya, hanya terkait dengan pemahaman ini, yang awalnya adalah pemikirannya. Maka yuk kita sama-sama memperkuat pemikiran kita, sehingga kita juga memperkuat pemahaman kita tentang Islam. Sehingga dengan pemahaman itu kita bisa menjadikan sebagai patokan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu kita doakan bersama. Semoga Allah senantiasa ridho dengan apa yang kita lakukan, dan senantiasa Allah mudahkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan juga terpuji. Dan kita semoga dimudahkan juga untuk menghindar dari perbuatan yang buruk dan juga tercela. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.